Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Al-Himim bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah. Beliau lahir pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, bertepatan di Haran, Turki. Beliau berasal dari keluarga religius. Ayahnya, Shihabuddin bin Taimiyah, adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Kakeknya, Majaduddin Abdul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani, adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usul, dan penghafal Al-Quran. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu, beliau terkenal sebagai penulis, orator, dan sekaligus pemimpin perang yang handal. Pada masa mudanya, ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada tahun 1268 Masehi. Pada tahun 1282 Masehi, ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya seperti Najmu, Fatawa Syaikh al-Islam, As-Siyasah, Asy-Syariah, serta Al-Hisbah fi al-Islam. Selain karya tersebut, Ibnu Taimiyah mengarang buku mencapai 300 jilid. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 Hijriah dan dikebumikan di pemakaman kaum Sufi. Beliau wafat di dalam penjara Qal'ah Dimashq yang disaksikan oleh salah seorang muridnya bernama Ibnu Qayyim. Ia berada di penjara ini selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari, mengalami sakit 20 hari lebih. Jenazahnya disolatkan di Masjid Jami' Bani Umayyah sesudah salat zuhur, yang dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara, dan para penduduk. Ia wafat pada tanggal 20 Zulhijjah 728 Hijriah dan dikuburkan pada waktu asar di samping kuburan saudaranya yang bernama Syekh Jamal al-Islam Sarafuddin. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Pertama, kompensasi dan harga. Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara. Pemikiran yang kedua yakni keuntungan yang setara atau adil. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Yang ketiga ada mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Yang keempat, regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan 2 tipe penetapan harga, yaitu 1. Tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual. 2. Adil dan sah, saat pemerintah memaksa seseorang menjual barangnya pada harga yang jujur jika penduduk sangat membutuhkannya. Kelima yaitu uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat ukur dan alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya. Yang keenam yakni ada kerjasama. Ibnu Taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi 2 kategori,
Yang pertama, transaksi yang berpijak pada azas keadilan, dan yang kedua, yang berpijak azas kedermawanan dan manfaat. Yang ketujuh dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yakni kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar, seperti menghapuskan kemiskinan, pengawasan mekanisme pasar, mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai mata uang, serta perencanaan ekonomi. Yang kedelapan yakni ada institusi hizbah, dengan tujuan menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan di wilayah tertentu. Yang terakhir ada keuangan publik. Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Pembagiannya atas penerimaan publik menjadi 3 kategori, yakni ghanimah, sedekah, dan faiz.